Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Heni dari semester 3 Sistem Informasi akan menjelaskan sedikit tentang perancangan sistem basis data penjualan di toko Arvanisel. Nah, teman-teman, perancangan sistem basis data penjualan ini disusun oleh Ardiryandi Tama, Febri Sandi, dan saya sendiri Heni Sri Sukarniawati. Oke, bagian satu itu ada latar belakangnya teman-teman. Jadi toko handphone Arvanisel ini menjual beberapa merek handphone dengan 3 orang karyawan sebagai sales dan memiliki omset sebesar Rp997.400.000 per bulan dengan omset rata-rata Rp33.246.666 per hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui produk yang paling banyak terjual dalam periode 1 bulan. Yang kedua, bagaimana mengetahui karyawan yang paling tinggi angka penjualannya. Next, ada batasan dan tujuan. Batasan di sini hanya membahas penjualan produk dan karyawan pada toko Arvanisel dan tidak meliputi stok produk pada toko Arvanisel. Adapun tujuannya untuk menyimpan data penjualan, mempermudah pencarian data penjualan produk, mempercepat pencarian data penjualan karyawan, dan sebagai bahan analisa untuk menentukan strategi penjualan. Selanjutnya di bagian 2 ada tahap perancangan basis data. Tahap pertama yaitu pengumpulan data dan analisis kebutuhan pengguna aplikasi database. Tahap kedua ada perancangan database secara konseptual. Tahap 3, pemilihan sistem manajemen database. Tahap 4, perancangan database secara logika. Tahap 5, perancangan database secara fisik. Dan tahap 6 ada implementasi sistem database. Nah, di sini ada 4 simbol IRD ya teman-teman. IRD sendiri itu singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database. Nah, simbol yang pertama ada simbol entitas untuk mempresentasikan objek atau konsep yang penting dalam database seperti produk, pelanggan, lokasi, atau promosi. Yang kedua ada simbol relasi untuk mempresentasikan hubungan antara dua entitas, biasanya berupa kata kerja seperti menugaskan dan memberikan informasi. Yang ketiga ada simbol atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas yang membantu pengguna memahami database. Yang keempat ada simbol line, hubungan antar entitas dengan atributnya. Selanjutnya ada klasifikasi perintah-perintah SQL. Yang pertama ada perintah DDL yaitu create, alter, drop, truncate, comment, dan rename. Yang kedua ada perintah DML yaitu select, insert, alter, dan delete. Kemudian di bagian 3 ini ada perancangan IRD. Nah, di IRD ini karyawan melakukan penjualan terhadap produk. Nah, dari IRD ini kita bisa menambahkan 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel karyawan, terdiri dari ID karyawan dan nama karyawan. Yang kedua ada tabel produk, yaitu terdiri dari ID type, nama type, dan harga type. Nah, yang ketiga ada tabel penjualan, terdiri dari ID karyawan, ID type, tanggal, quantity, harga type, dan total harga. Nah, ID karyawan ini kita dapat dari tabel karyawan. ID type kita dapat dari tabel produk. Lalu ada tanggal, quantity, harga type, dan total harga. Total harga ini didapat dari harga type dikali quantity ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian 4 yaitu implementasi. Nah, yang di sebelah kiri kita ada perancangan tabel untuk di PHP MyAdmin. Yang sebelah kanan kita ada perintah DML. Nah, ini adalah hasil dari implementasi menggunakan aplikasi Database Designer ya teman-teman. Ini adalah hasil implementasi menggunakan SAMPP dan menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya di bagian 5 yaitu kesimpulan. Hasil dari implementasi menggunakan PHP MyAdmin adalah produk yang paling banyak terjual yaitu Samsung J Flip berdasarkan dari total quantity dan karyawan dengan ID 2022-80-40-69 adalah karyawan yang paling tinggi angka penjualannya dalam 1 bulan dan berdasarkan dari total quantity juga. Lalu dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan.
Yang pertama dari segi penjualan. Penjualan produk per bulan, per minggu, per hari secara kuantiti atau nominal. Tren penjualan produk per bulan, per minggu, per hari secara kuantiti atau nominal. Yang kedua dari segi kinerja karyawan. Karyawan dengan penjualan per bulan, per minggu, per hari secara kuantiti atau nominal. Tren karyawan dengan penjualan per bulan, per minggu, per hari secara kuantiti atau nominal. Yang ketiga dari segi keputusan yaitu pembelian produk yang laris lebih banyak menghindari out of stock, pemberian diskon untuk produk yang kurang laku, pemberian bonus karyawan berdasarkan penjualan, dan diskusi untuk karyawan yang trennya menurun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan membantu. Happy enjoy it. Thank you.